Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Ketemu lagi dalam mata pelajaran mentoring bersama dengan Bu Sus. Sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, and comment video ini. Jangan lupa presensinya juga ya. Pagi ini kita akan belajar tentang tawazun. Apa sih artinya tawazun? Nanti kita akan bahas. Sebelumnya, guru mau kasih tahu dulu ke kalian, apa sih tujuan kita nanti belajar tawazun? Yang pertama, nanti kalian bisa memahami makna dan hakikat tawazun. Yang kedua, nanti kalian juga bisa mengetahui potensi-potensi yang ada pada diri manusia dan kebutuhan-kebutuhannya. Kemudian yang terakhir, nanti kalian juga bisa mengetahui contoh-contoh manusia yang tidak tawazun. Nah, sekarang kita ke pembahasan. Tawazun artinya seimbang. Allah telah mengisyaratkan agar kita hidup seimbang, sebagaimana Allah telah menjadikan alam beserta isinya berada dalam sebuah keseimbangan. Terdapat dalam Quran surat ke-67 ayat ketiga. Manusia dan agama Islam kedua-duanya merupakan ciptaan Allah yang sesuai dengan fitrah yang telah Allah tetapkan. Mustahil Allah menciptakan agama Islam untuk manusia yang tidak sesuai dengan fitrah tersebut. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa manusia itu diciptakan sesuai dengan fitrah Allah, yaitu memiliki naluri beragama. Agamanya adalah agama tauhid ya, yaitu Islam. Dan Allah menghendaki manusia untuk tetap dalam fitrah itu. Kalau ada manusia yang tidak beragama tauhid, itu hanyalah karena pengaruh lingkungan. Ada hadis yang mengatakan bahwa tiap bayi terlahir dalam keadaan fitrah atau Islam. Orang tuanya lah yang menjadikan ia menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Kemudian sesuai dengan fitrah Allah, manusia memiliki 3 potensi, yaitu jasad atau jasmani, kemudian yang kedua akal, yang ketiga ruh atau ruhani. Islam menghendaki ketiga dimensi tersebut berada dalam keadaan tawazun atau seimbang. Perintah untuk menegakkan raca keseimbangan ini dapat dilihat pada Quran surat 55 ayat ke-7 sampai ke-9. Ini surat Ar-Rahman ya. Ketiga potensi ini membutuhkan makanannya masing-masing. Yang pertama, tadi apa? Jasmani. Nah, jasmani atau fisik adalah amanah dari Allah yang harus kita jaga. Dalam sebuah hadis dikatakan, mukmin yang kuat itu lebih baik atau lebih disukai Allah daripada mukmin yang lemah. Hadis riwayat Muslim. Jadi, jasmani pun harus dipenuhi kebutuhannya ya agar menjadi kuat. Contohnya dengan makan. Makanannya pun harus dengan makanan yang halalan dan toyiban. Jadi nggak cukup halal saja tapi juga harus toyib atau baik begitu ya. Kemudian harus beristirahat, kemudian kebutuhan-kebutuhan biologis yang lainnya, dan hal-hal yang menjadikan jasmani itu kuat, olahraga dan sebagainya begitu ya anak-anak. Kemudian yang kedua tadi adalah akal. Yang membedakan manusia dengan hewan adalah akal. Akal pula lah yang menjadikan manusia lebih mulia dari makhluk-makhluk lainnya. Dengan akal, manusia mampu mengenali hakikat sesuatu, mencegahnya dari kejahatan dan perbuatan jelek, membantunya dalam memanfaatkan kekayaan alam yang oleh Allah diperuntukkan baginya, supaya manusia dapat melaksanakan tugasnya sebagai khalifah fil ard atau wakil Allah di atas bumi ini. Kebutuhan akal adalah ilmu untuk pemenuhan sarana kehidupan. Jadi kita masih tetap harus belajar dan belajar ya anak-anak. Kemudian yang ketiga adalah ruh atau hati. Kebutuhan hati adalah zikrullah atau mengingat Allah. Pemenuhan kebutuhan rohani sangat penting agar ruh atau jiwa tetap memiliki semangat hidup. Tanpa pemenuhan kebutuhan hidup tersebut, jiwa akan mati dan tidak sanggup mengemban amanah besar yang dilimpahkan kepadanya. Dengan keseimbangan atau tawazun ini, manusia dapat meraih kebahagiaan hakiki yang merupakan nikmat Allah karena pelaksanaan syariah sesuai dengan fitrahnya. Untuk skala ketawazunan akan menempatkan umat Islam menjadi umat pertengahan atau umatan wasaton, yaitu umat yang seimbang atau balance begitu ya. Kemudian kebahagiaan pada diri manusia dapat berupa kebahagiaan batin atau kebahagiaan jiwa, karena kebahagiaan zahir atau kebahagiaan gerak atau jasmani tadi ya. Begitu. Kemudian contoh-contoh manusia yang tidak tawazun adalah manusia yang ateis atau tidak mengakui Allah nih. Jadi dia hanya bersandar pada akalnya saja. Itu tidak seimbang. Yang kedua adalah manusia materialistis. Dia hanya mementingkan masalah jasmaninya saja atau materinya saja.
Kemudian manusia yang panteis atau manusia kebatinan, dia bersandar hanya pada hati dan batinnya saja. Nah, anak-anak ini harus semoga kita terhindar dari tipe-tipe manusia seperti ini ya, manusia yang ateis, materialistis, dan panteis, karena kita harus tawazun dalam ketiga aspek tadi. That's all for today. Untuk materi mentoring kita pada pagi hari ini, kita akan ketemu lagi pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.